Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bapak dan Ibu Guru semua. Selamat datang di Medgo Channel. Di video ini akan dijelaskan penggunaan aplikasi yang sangat keren sekali, yang dapat mempercepat dan meringankan pekerjaan Bapak dan Ibu Guru. Simak ya penjelasan dari Mr. Slamet Rianto. Time is yours, Mr. Slamet. Oke, thank you, Miss Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru yang hebat, yang selalu semangat dan selalu belajar di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi rekap nilai ya. Ini adalah versi yang ketiga yang kami buat. Di versi ini tentu lebih lengkap menunya, kemudian juga ada tambahan bisa untuk menilai sikap siswa, kemudian selain merekap nilai ke kelas masing-masing juga bisa mendapatkan analisis ulangan harian dari setiap siswa. Jadi hanya dalam satu aplikasi, satu kali rekap dari Google Form, Bapak Ibu bisa mendapatkan data dari nilai per kelas dengan bisa sampai 21 kelas ya. Kemudian ada nilai sikap, kemudian bisa analisis ulangan harian. Bagaimana cara penggunaannya ya? Langsung saja seperti di dalam layar yang Bapak Ibu lihat di sini sebagai contoh adalah aplikasi yang kami buat. Perlu langkah yang Bapak Ibu mungkin bisa mengganti nama sekolah di sini, kemudian juga gambar di sini bisa juga diganti dengan gambar yang Bapak Ibu inginkan ya, bisa nama sekolah atau gambar profil atau profil pribadi juga tidak masalah. Selanjutnya ya setelah ganti nama sekolah ya, kemudian bisa langkah utama adalah menginput data nama siswa di input data nama siswa. Sebagai contoh di sini ada ditulis 9A 9B, ini boleh diganti dengan kelas yang Bapak Ibu aja, kelas 7, kemudian di kelas 7A dan sebagainya. Ya karena saya mengajar kelas 9, saya tulis kelas 9A ya. Kemudian saya ambil data nama murid saya. Di sini saya mengajar kelas 9, saya copy, kemudian saya masukkan di data tadi, Ctrl V. Oke, data nama kelas 9A sampai 9G yang saya ajar sudah masuk semuanya. Setelah itu kita kembali ke dashboard ya, yaitu kita langsung input nilai dari Google Form. Ya, di sini yang bisa kita input ya ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai PTS dan nilai PAS ya. Karena di aplikasi ini selain bisa untuk merekap juga langsung bisa untuk mengolah nilai siswa karena sudah terhubung ke nilai PTS dan nilai PAS. Contoh di sini di nilai ke 1. Oke. Kita ambil dari tugas siswa saya atau ujian. Oke. Langsung ini di Google Spreadsheet masih ya, langsung kita copy ya. Karena kolomnya jumlahnya beda-beda ya, maka saya ambil ini timestamp sama skornya dulu dari baris kedua sampai ke baris terakhir ya, ini sampai baris ke 262. Kemudian ini kita copy, kita masukkan, Ctrl V. Oke ya. Selanjutnya kita copy nama siswanya ya, karena dari ya baris kedua ya, baris kedua.
Oke, Ctrl V. Oke, untuk nama siswa itu harus diletakkan di kolom I ya, sampai kolom AB atau kolom di antara warna biru dan warna merahnya saya beri batas. Kemudian setelah data nilai nama yaitu jawaban siswa. Kita buka lagi Google Spreadsheet-nya atau respon dari semua siswa. Di sini ada 10 soal ya. Kemudian saya copy jawabannya. Kita salin, kemudian kita masukkan di aplikasi. Oke, Ctrl V. Oke, dengan demikian maka rekap dari Google Form sudah selesai. Tinggal kita langsung melihat hasilnya. Kita kembali ke dashboard, hasil rekap nilai pengetahuan di tugas 1 tadi yaitu di kelas 9A. Oke, jadi tugas ke-1 yang kita isi ya. Di sini ada 12 tugas ya. Nah, ini di kelas 9A ya. Ini. Kemudian bisa nanti selain untuk merekap juga bisa kita gunakan untuk mengolah data nilai di akhir semester ya, kita rata-rata pun ada nilai PTS dan nilai pas yang kita masukkan. Ya, ini jadi hasilnya ya. Hasilnya sudah kita ketahui per kelas. Kita lihat lagi untuk kelas 9B. Oke, ini hasilnya juga 9B. Kemudian kelas 9D ya, oke. Semua hampir mengerjakan ya. 9B. Walaupun ada yang nilainya masih 0. Oke, jadi untuk hasil pengetahuan ya per kelas sudah terekap secara otomatis ya. Selanjutnya kita lihat hasil yang lain. Di sini selain kita lihat lagi di ketika kita input kita input nilai tadi ya, ada bisa kita nilai sikap ya. Kalau di yang kami kerjakan menurut kami bahwa ketika siswa mengerjakan tepat waktu ya di masa pandemi ini, umpamanya kita beri nilai B ya karena dia telah mengerjakan tepat pada waktunya ya. Ini kalau di sikap sosial dia berarti bertanggung jawab, disiplin ya, itulah baru kita nilai. Baru ketika dia mengerjakannya terlambat ya kita kasih nilai C ya. Ini pendapat kami. Mungkin Bapak Ibu ada penilaian lain ya, itu bisa berbeda. Jadi dari ini ya kita nilai B, yang itu ya kita lihat hasilnya. Kita kembali ke dashboard lagi, hasil nilai sikap ya, kelas 9A kita lihat. Oke, nilainya B yang C, berarti yang C ini artinya mengerjakan tidak tepat waktu. Kemudian bisa kita lihat ini tidak ya, kembali ke dashboard ya. Kita kelas yang lain 9D. Ya, ini juga hasilnya. Banyak yang nilai B, artinya mengerjakannya tepat waktu ya. Oke, ini nilai sikap. Jadi menurut kami bisa dinilai dari ketepatan waktu di Google Form, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Selanjutnya dari rekap tadi juga bisa mendapatkan analisis ulangan harian. Tadi tugas TASU berarti analisis ke-1. Sebagai contoh di sini ini perlu ditulis ya. Ini mapelnya apa, bahasa Inggris contohnya. Tulis bahasa Inggris, KD-nya 3.1. Kemudian kelasnya ya ditulis semesternya apa. Kemudian jumlah siswa ini kalau 9A ya. Ini ada 31 siswa, ada berapa yang mengerjakan, jenis pilihan ganda, jumlah soal 10, KKM 70. Perlu diperhatikan selain penulisan ini juga harus ditulis kunci soalnya.
Ini karena sudah ada kunci soalnya ya. Ada 10, kemudian bobotnya juga satu soal 10 ya. Perhatikan jika KKM-nya pakai angka 70, maka bobotnya harus nilai maksimalnya 100. Tapi jika di sini KKM-nya 7 ya, maka di sini bobotnya ya 1, 1, 1 dan sebagainya. Ini karena ini akan mempengaruhi daripada hasil. Oke, di kelas 7A, 9A hasilnya bisa kita lihat bahwa ada beberapa anak yang lulus, artinya nilainya di atas KKM dari 70, dan ada banyak ya, ini ada beberapa juga di sini yang remedial. Ini untuk nilai anak ya, ternyata banyak yang remedial. Kemudian bagaimana di sini ada jumlah skor, artinya skor maksimal dari soal nomor 1, soal nomor 2 jumlah siswa. Soal maksimal 310, maka di sini daya serapnya ya, secara ini ya, daya serapnya di atas 60 50%, maka lanjut. Jadi di soal nomor 1 atau mungkin indikator soal nomor 1 ini materinya perlu dilanjutkan ya. Rekomendasinya keberlanjutan pembelajaran, ada yang ulangi karena presentasinya kecil. Nah, ini ada banyak diulangi dan diulangi. Di indikator soal nomor 2, kemudian nomor 6, 7, 8, 9, maka diulangi. Ini kemudian data ini bisa untuk mengganti kelas yang lain, maka kita tinggal ganti tulis kelas di sini, umpamanya 9B, kemudian kita klik enter. Otomatis karena 9B ya, kemungkinan jumlah siswanya berbeda ya, kita bisa ganti di sini jumlah siswa 30. Jadi kita ganti dengan angka 30. Oke, hasilnya di sini ya, ada yang lulus remedial nih tidak mengerjakan, maka remedial ya. Oke, di sini ada yang lanjut ulangi, lanjut ya. Kemudian soal nomor 7 ini juga bisa ulangi, ini lanjut ya. Jadi tiap kelas mungkin berbeda-beda kasusnya. Mungkin dari presentasi ini guru bisa menentukan apakah materi ini kita lanjut atau kita ulangi. Kemudian kelas selanjutnya 9C. Jadi Bapak Ibu, karena satu sheet ini mewakili beberapa kelas ya, maka jika Bapak Ibu menginginkan bisa nanti di print ya datanya. Kalau pengen data di print, kemudian dengan cara print area, karena di sini ada kolom yang lain. Jadi jika print area, Bapak Ibu bisa untuk data print outnya ya, jadi print area. Jadi yang di sini karena banyak kelas ya, jadi gantinya hanya di sini, kelasnya ada ditulis ya. Penilaian kelas di sini penting karena ya harus 9G. Perhatikan di sini namanya akan otomatis berbeda sesuai dengan nama 9G, nilainya juga akan berbeda dari data yang kita ambil tadi. Oke, jadi ini salah satu juga kelebihan daripada aplikasi rekap sebelumnya, yaitu adanya analisis ulangan harian ya. Semoga kami juga lagi mengembangkan bagaimana langsung juga ke analisis butir soal. Ini tentu akan sangat membantu meringankan dan mempercepat pekerjaan kita sebagai seorang guru. Oke Bapak Ibu guru semua, demikian penjelasan dari kami tentang aplikasi rekap nilai ini. Semoga bermanfaat ya. Saya yakin jika Bapak Ibu mengajar banyak kelas atau sekolah yang mempunyai banyak murid, aplikasi ini sangat membantu di dalam tugas Bapak Ibu guru, khususnya ketika mengerjakan tugas atau ujian. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya.
Jika ada lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.